Gue nagih ke sini. Gue nyari Ricky. Iya. Dia kalau ketemu-temu gue cari. Baiklah. Gue godain. Anak kok kirain kerjaan lo, jangan-jangan gara-gara lo ya? Pelapor kita adalah seorang wanita namanya Henny. Dia melaporkan pacarnya yang namanya Ricky yang katanya sudah menghilang tanpa jejak. Kemana kira-kira kalau cowok menghilang? Punya pacar lagi kah? Kau udah nikah jangan-jangan. Ah, bisa jadi, ya kan? Iya. Henny ini korban. Perkenalkan, nama saya Henny. Saya melapor ke Polda Jameno karena pacar saya sudah menghilang selama seminggu. Lalu kita mendatangi rumah kontrakannya Henny. Kita masuk sebuah gang, kita masuk sebuah perkampungan. Dan kita tanya-tanya sama warga apakah kenal dengan yang namanya Henny. Tapi pas saat kita tanya warga, Bu, maaf mau nanya Bu, Iya, kontrakannya Henny di mana ya? itu di seberang sana, di gang sebelah kiri. Masuk gang ke kiri? Iya. Oh gitu ya? Lu mau ngapain masuk sana? Mau nyari Henny aja keperluan. Hati-hati aja mas. Hati-hati. Rumahnya di sana tuh sering ada ribut-ribut katanya. Suka teriak-teriak katanya. Teriak-teriak gimana, ngamuk atau gimana? Nggak ngerti. Cuma suka teriak-teriak sendiri. Coba aja sih pas kesana saya. Iya deh. Oh iya, makasih. Iya. Kesan pertama aja udah nggak enak. Lalu kita masuk ke dalam gang. Dari situ kita bertemu lagi dengan ibu-ibu. Saat kita tanya lagi di mana rumahnya Henny, jawabannya adalah, Ibu mau nanya rumahnya Henny yang mana Bu ya? Rumahnya Henny, sono, ke sono no. Kenapa emang? Mau ada perlu? Kamu menagih utang? Tidak Bu. Anak lo menagih utang. Bilangin apa dia ya? Jangan bikin ribut mulu kampung ini tiap hari tuh. Tiap hari bikin ribut. Sering bikin ribut. Katanya banyak utang, banyak orang yang nyariin dia. Wah, ini kayaknya ini emang biang masalah di kampung ini. Assalamualaikum. Ada suara bayi nangis. Kok suara bayi? Ren, Keluarlah seorang wanita yang namanya Henny. Lo di sini tinggal sama Ricky itu? enggak, sendiri. Oh, Ricky-nya itu ngilang. Iya. Ricky itu pacar kamu, suami kamu sih? Pacar, dia Pac- udah hampir seminggu. Itu ada suara bayi apa tuh? Oh, enggak, itu bayi saudara. Oh gitu? Oh, ponak. Iya. Terus nanti kalau kita mau pergi? Oh, ada tetangga nanti. Oh, tetangga. Oh, ya udah. Nggak apa-apa. Iya, iya. Yaudah, kita Oke, tunggu ya. kita tunggu ya. Aku siap-siap dulu, Iya. Mas Lia, Kak Jessica, Mas duluan aja. Iya. Nanti aku nyusul. Kita nggak bisa tunggu di dalam aja? Oh, enggak. Tunggu di depan gang aja. Tunggu di depan aja, ntar aku nyusul ke sana. Aku mau siap-siap dulu. Kenapa nggak bisa tunggu di dalam? Lalu kita mengajak Henny untuk pergi untuk menyelidiki di mana Ricky pacarnya. Namun kita malah disuruh pergi dulu. Kita disuruh nunggu di mobil karena dia mau siap-siap. Pas saat kita bilang, gimana kalau kita tunggu di sini aja di dalam rumah? Henny bilang jangan di sana aja. 5 menit, aku ganti baju, siap-siap langsung aku ke sana. Kita curiga ada yang disembunyikan Henny di rumah. Kok masih di sini? Tunggu di gang. Iya. Di gang aja tuh. Di sini belok kanan tuh, dekat depan rel. Oke. makasih. Aneh ya? Kok tumben sih kita nggak boleh nunggu di situ? Dan dia bilang, ini kan Henny ini ngelaporin pacarnya Ricky yang udah menghilang. Pacarnya apa suaminya ya? Biar kita pergi. Udah dapet laginya? Apa? Udah dapet lagi utangnya? Enggak, kita nggak nagih utang kok. Bilang itu sama Henny. Apa? Suka gua dia laki orang. Oh, ibu bisa ngomong gitu, Bu? Iya, orang pada tahu semua. Emang suami ibu pernah digangguin juga? Iya, di sini udah pada resah semua.
Lalu kita putuskan untuk tunggu di ujung jalan aja. Karena kalau kita balik lagi ke mobil jauh. Kok lama banget sih? Kita nggak boleh nunggu di depan rumahnya. Terus tapi dia lama. Dan ibu tadi bilang katanya dia suka ganjen. Bedain barang Makanya apa? gue bilang bisa jadi Henny nih yang bermasalah makanya Ricky-nya kabur. Coba Ciripa, coba lo susul lagi ke. Susul sana Ciripa. Ini lama banget ini. Iya. Tapi Ciripa saya suruh nunggu dekat rumahnya Henny. Saya suruh dia lihat ada kejadian apa, ada yang mencurigakan atau tidak. Berapa banyak utangnya Ricky, Mas? Utangnya Ricky banyak sama Ya gua. terus kenapa Mas ambil barang saya? Karena dia nggak bayar utangnya. Ricky punya utang banyak sama gua. Udah. Tolong, kenapa? Mas, jangan diambil. Ya. Utangnya Ricky, Banyak kenapa utang kayak Ricky. gini? Harga TV ini nggak seberapa utangnya dia. Ini benar, tiba-tiba Ciripa balik lari dan bilang, oh ya ada orang teriak-teriak di depan kontrakan Henny. Kita langsung lari dong. Ya tapi seberapa banyak kita bisa diomongin dulu, Mas. Nanti kalau kita mau Masih Ah, nggak? benar. Tuh, sama perempuan ini lo percaya. nggak usah, Mas. Tolong, Mas. Udah diam. Gua harus bawa TV ini. Udah diam lo. Ternyata memang ada orang laki-laki membawa televisi. Ada apa nih kamera? Pak. Pak. Santai aja kali Mas, ada masalah Lo apa? siapa? Lo maling? Apa lo bilang? Enggak, gue nanya doang. Enggak lah, lo ngambil TV berarti lo maling berarti. Gua bukan maling. Pacarnya dia ada utang sama gua. Katanya pengakuan pria tersebut, katanya Ricky, pacar Henny menunggak utang besar. Dan dia mengambil TV itu sebagai barang sitaan. Gua nagih ke sini. Gua nyari Ricky. Iya. Dia kalau nggak ketemu-temu gua cari. TV-nya. Tolong. Tolong, Baiklah. nanti gua lo godain. Tetangga-tetangga situ juga ikut ngomporin. Kebetulan gak ada lagi lelaki. Godain laki orang mulu. Saya nggak pernah ngodain laki orang juga nggak pernah. Dan habis itu, Henny pergi sama kita untuk mencari Ricky. Di tengah perjalanan menuju mobil, itu warga situ kayak kenapa nggak suka sama Henny. Pergi dari kampung ini. Jangan bikin Jangan jam-jam. sini. Dan balik lagi dari kampung ini. Ya tapi gua aja demen banget. Jaga ya Bu kalau ngomong ya. Ajar saya nggak sejelek itu. Dan saya pun punya harga diri Ibu jangan jelekin saya. Iya, udah. Kalau lu baik, gua baik. Iya, Bu. Tolong namanya fitnah di kampung kayak gitu. Iya, ngerti udah. Orang kampung nggak tahu apa-apa bisa yang ngomong aja. Bagus lah ini. Ada lagi di sini. Henny cerita dia udah pacaran 5 tahun sama Ricky. Dan kita pertama kali menuju ke kantornya Ricky. Mencari tahu tentang Ricky di mana. Di sini kantornya di seberang situ ya? Oke, ya udah. Oke, kalau gitu Ciripa, Jessica lo turun, ya tanya Ricky di sana apa enggak? Sampainya kantornya Ricky, kita suruh Ciripa dan Jessica untuk turun cari informasi tentang Ricky. Enggak jadi Pak, Jessica aku ikut ya. Enggak usah, Enggak biar usah. mereka aja. Aku harus tahu Ricky masih kerja di sini apa Ya nggak usah, tunggu kita aja yang tunggu. Enggak, aku tetap mau ikut. Enggak, Kak Ciripa, aku tetap mau ikut Kak Ciripa. Tapi Henny yang di dalam mobil tiba-tiba maksa untuk ikut turun ke kantor. Aku mau ikut ya. Boleh ya. Ya udahlah, gue di sini ya. Henny udah saya biarkan untuk ikut mereka, jadi bertiga. Gimana sih kalau kabur? Itu kenapa sih? Enggak. Jangan. Kamu tiba-tiba Henny malah lari balik lagi ke mobil. Ngapain nih? Tadi maksa minta ikut, dia minta balik lagi. Tadi paksa pengen ikut, tapi malah kabur. Gimana sih? Di dalam itu ada orang yang sering Tuh, nagih ke rumah. gue bingung. Tadi lo maksa-maksa untuk pengen Masuk. masuk. Terus Di dalam itu ada orang yang sering nagih utang. cowok lo banyak utang. Katanya Henny melihat seseorang yang dulu sering nagih-nagih utang ke Ricky. Nggak tahu Mas Uya, pokoknya banyak banget di rumah itu yang sering ke rumah nagih utang. Dan orangnya tadi ada. Ada. Lo kenapa kabur? Nggak mau, ntar
Tiba-tiba dia nagih ke aku lagi, aku bingung lagi jawabnya apa. Makanya aku harus ketemu Ricky dulu, gimana caranya? Semua orang banyak yang nagih utang ke aku. Ciripa, ya lo pakai GoPro, lo ke dalam cari informasi. Lu gak usah maksa-maksa ikut lagi nanti ngaco. Iya, lo udah dari minta Orang udah sampai pintu tinggal masuk Udah, aja cepet, tiba-tiba kabur. Keluar. Main kayak gitu aja. Harus dapat info ya Kak Ciripa ya. GoPro-nya GoPro. Akhirnya Ciripa saya suruh turun sendiri, kita pasangin GoPro dan alat pengintai. Saat aku disuruh ngecek ke kantornya Ricky, aku sudah coba ngecek. Permisi, Bapak. Maaf, ini betul kantornya Ricky? Kau siapa? Ricky siapa kau? Saya cuma pengen tahu. Oh, keluar. Jangan lagi ngomong soal Ricky. Keluar. Enggak, Pak. Aku Saya tidak mau tahu. Enggak. Keluar. Sudah aku pecat. Tapi Ricky betul kerja di sini. Tidak ada urusan. Sudah aku pecat seminggu yang lalu. Enggak, masalahnya. Keluar. Masalahnya kenapa? Keluar. Jadi Pak, apa sih diusir apa gitu sih? Pak. Tapi ternyata kenyataannya bosnya itu malah marah-marah sama aku. Malah aku diusir, suruh pergi. Aduh Mas, itu aku tadi malah dimarah-marahin. Hah? Pak Lo Bos, ngomongnya salah kali. Enggak salah, aku cuma ngomong baik-baik, Pak. Permisi, mohon maaf, ada karyawan yang namanya Pak Ricky, dia langsung marah-marah sama saya. Aku nggak tahu kenapa itu. Kak Ciripa nggak baik-baik ngomongnya pasti nih. Lo kok- Selalu nggak dapat info. Kok kamu Jessica malah gitu sih ngomongnya? Tanya nggak kenapa dipecat? Enggak. Dia cuma bilang gitu langsung usir saya. Nanya nggak sejak kapan dipecatnya? Enggak tahu. Lu cari informasi yang jelas dong Ciripa. Tapi Ciripa, bodohnya dia nggak nanya kenapa dipecat, kenapa, gara-gara apa. Jessica lo turun, kita lihat ya kalau Jessica turun pasti selalu bisa. Ya udah deh. Kok gitu sih, Mas? Gimana sih ah? Aku ikut ya. Kamu Aku ikut tadi, yakin. kamu udah pergi, sekarang minta ikut lagi gimana sih? Aku nggak tahu, Mas. Dia udah nggak kerja di sini lagi, maksudnya aku Nanti pengen kalau tahu ada makanya. Ricky kamu kabur lagi. Enggak, Kamu kan Udah, dari paling ngacoin. mau pakai apaan kek? Udah lo pakai apa kek? Tutupan apa kek? Udah pakai ini aja, pakai lo pakai pasmina, tolong pinjemin pasmina di mobil Yaudah, yuk. sebelah. Ayo. Bentar. Akhirnya saya nyuruh Jessica untuk kembali lagi ke dalam bersama Ciripa dan Henny. Permisi Pak. Pak, Keluar. Pak, tapi kami butuh tahu informasi Ricky tuh sebenarnya di mana, Pak? Sudahlah, tidak usah bicara Ricky. Ricky sudah saya pecat. Ricky sudah saya pecat bersama Amel. Amel? Apa ya hubungan antara Amel dengan Ricky? Amel dipecat, Ricky dipecat bareng-bareng. Jangan-jangan Ricky dan Amel ini memiliki hubungan terlarang di kantor. Sudahlah, tidak usah bicara itu lagi. Kau cantik, jangan bicara. Bapak nggak usah pegang ya. Oh, pantesan Ricky tuh nggak betah di kantor ini. Bisa jadi Ricky tuh nggak betah. Gara-gara bosnya aja kayak gini kelakuannya. Pak. Ya Pak, permisi ya Pak. Lu tahu dong, Kak, Amel tuh Genit siapa? gimana? Sama aku galak banget genit. Bapaknya megang-megang. Gak mungkin, dia ternyata aku galak banget. Ini kita nggak enak nih di depan kantor orang, tapi kita harus tahu info mengenai Amel. Amel tuh siapa? Maaf. Ada apa sih? Bapak karyawan sini? Ya. Oh. Tapi dia nanya sama siapa tuh ya? Apa karyawan kantor ini kali ya? Pak, Jessica Pak tanya kenal Ricky nggak Pak? Iya. Ya. Kan kerja di sini. Iya kan, Bapak kerja di sini kan? Kita butuh banget informasi mengenai Ricky atau Amel. Soalnya Bapak tadi tahu kita nggak sudah sih? nanya juga di dalam Iya. sama bapak yang rambutnya putih, tapi dia malah marah-marah Iya, sama itu saya siapa juga. sih, Pak? Itu bos saya. Bantu kami, Pak. Bantu dulu, Pak. Kasih ke bapak saja. Saya pernah waktu itu ngobrol sama drivernya Amel. Nah, nggak apa-apa Pak. Iya, Drivernya Amel. nggak Nomornya apa-apa. Bapak punya, nomornya. Mungkin alamat drivernya ya, saya juga kurang paham ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Kalau saya nggak salah itu Jalan Bangka. Pak, boleh minta komennya ya? Jalan Bangka 25 nomor 25. Jalan Jalan Bangka. Bangka. Oh, oke. Pak, ini alamatnya benar tapi Pak. Iya udah benar, udah kalian pergi deh pergi. Nomor teleponnya nggak ada, Pak, yang harus bisa dihubungin. Saya nggak punya. Iya. Ya udah. Dan anehnya informasi tersebut kita dapatkan dari seorang karyawan di depan kantor tersebut. Dan yang lebih aneh lagi, sambil memberikan informasi tersebut, karyawan itu sambil ketakutan, kayak celingak-celinguk takut dilihat sama bosnya. Dan dari karyawan tersebut kita mendapatkan satu alamat, sebuah alamat. Katanya ini adalah supirnya Amel.
Kan nggak kamu colek-colek kayak gitu sih? Aduh. Kita tadi lu apa? Kok itu bosnya? Iya, bosnya paling bahas-bahas Amel lah putusnya. Maksudnya menit banget ternyata. Tadi bahas-bahas Amel tuh seperti apa? Apa dia bilangnya apa jadi tadi? Tadi kok bosnya bilang Ricky nggak disiplin kerjanya, padahal dia selalu baik. Itu kan kata Kerjanya selalu lo. baik, tepat waktu, datang ke kantor juga. Kenapa Ya. tiba-tiba bisa dipecat? Sekarang mana lo tahu Ricky sekarang perlu pergi dari rumah dia datang ke kantor apa enggak? Dan di perjalanan dari kantor Ricky ke rumah supirnya Amel itu, Henny udah panik. Dia udah kayak ngerasa wah ada hubungan apa antara Amel dengan Ricky. Dia udah menduga-duga. Terus tadi ada karyawan mas, kita nanya soal Amel sama Ricky, nggak mau jawab. Dia ketakutan loh. Takutan. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan soal Betul. Amel dan Ricky ini. Setidaknya kita sekarang dapat info rumahnya supirnya Amel. Ini nih Alamatnya tadi mana sih? Jalan Bangka, Jalan Iya. Bangka Pak. Iya. Oke. Jalan Jalan Bangka ya, Bangka. Pak. Kemang. Yuk. Rumahnya masih sebelah mana? Kalau dari Nomor kita berapa? kelewatan, kalau dari WC kita kelewatan 20 meter nih. Ya udah nggak apa-apa deh mas, jalan aja. Jalan aja ya. Jalan Yaudah. aja. Jessica sama Henny aja deh. Gua nggak percaya sama lo. Ntar lo digebukin orang kampung sini nih. Sampainya di rumah supir Amel, gue coba untuk cari informasi mengenai Ricky dan juga Amel. Isi Pak, isi. Pak, ini betul dengan supirnya Bu Amel? Ada apa mbak? Ini kamera apaan? Banyak banget. Saya nggak mau begini. Iya Pak, maaf gini kita lagi mau nyari Bu Amel tapi sebenarnya nyari Ricky. Nggak mau. Saya nggak mau tahu urusan itu. Enggak, saya nggak mau tahu. Pak, bentar aja Pak. Pak. Saya nggak suka. Saya mau cari Ricky Pak. Pak, bentar dong Pak. Pergi sana pergi. Pak, Saya nggak mau tahu tentang Ricky. Iya Pak. Iya Pak. Si Bapak udah marah-marah. Ngusir kita karena ada kamera. Kita bener-bener diusir dari situ dan hampir nggak dapet info apa-apa. Ini ya, pokoknya galak banget lagi. Tolong lagi aja Pak. Coba, ya udah bentar deh gue coba nanya baik-baik deh. Tapi gue nggak putus asa. Gue terus masuk, gue terus ketok pintunya, gue minta Bapak itu keluar. Tolong kasih info kita mengenai Ricky atau Amel. Bapak itu nggak ngomong apa-apa. Pak sebentar aja Pak, please dong Pak, kita butuh banget Pak. Pokoknya urusan Ricky saya nggak mau tahu ya. Kalau mau tahu nih. Tapi ingat, jangan bilang dari saya. Saya nggak mau dipecat dari kantor. Pergi. Tapi ini benar Pak. Pergi udah pergi. Makasih ya Pak. Tadi Masa mana sih sih kayak gitu? dimarah-marahin? Kan gimana kayak gitu? Kan dimarah-marahin. Bukan dimarah-marahin aja. Pasti nggak dapat informasi kan lo? Nggak dapat informasi juga kan? Didorong-dorong gitu. Nah kan, lu gagal juga tuh buat tadi saya yang turun mas. Kalau dibakar lo kalau turun. Iya, dapat informasi. Tadi ada kertas apa dari kertas tuh? Dapat dong nih. Coba buka dulu. Gue nggak tahu deh apaan, dia cuma bilang jangan bilang-bilang dari dia gitu. Oh dia pesan nama. Ini alamat siapa maksudnya? Nggak tahu tapi Lu gimana sih nggak nanya lu Jessica? Tuh kan, lu nyalain gue, lu sendiri juga nggak bisa. bapaknya tuh ngusir kita. Nah, sama kayak gue tapi kan tadi. setidaknya gue dapet info. Iya tapi kan mana itu alamat siapa? Iya. Info alamat siapa? Ya udah kita coba ke sana aja. Maksudnya, Kak, maaf ya, aku nggak bisa lanjutin lagi. Ini Ini apa lagi? Maksudnya aku harus selesai masalah aku dulu. masalah apa? Ini kan lagi diselesaikan. Pokoknya nggak bisa maksudnya. Bentar, ini kita udah ada alamat loh. Ini tinggal jalan loh. Lu mau kemana sih? Aku bisa lagi. Tiba-tiba Henny mendapatkan telepon, kita nggak tahu telepon dari mana. Tapi dia buru-buru pengen mengudahi hari itu. Dia pengen cepat-cepat pulang. Itu telepon dari siapa ya? Dan kenapa dia pengen cepat-cepat pulang? Ini gimana sih? Kok dibiarin pergi sih mas? Ini emang ada yang lebih penting daripada cari cowoknya. Ini udah dapat alamat loh. Kayak tadi ngangkat telepon atau lagi lo berisik ribut. Terus dia siapa kira-kira ya? Kok dia nggak bilang-bilang? Dia main pergi gitu
aja dia mau ditolongin gak sih? Tapi gimana orang mau diminta dibantuin malah main pergi gitu aja. Ini udah ada alamatnya loh. Tapi lu nggak tahu nih alamat siapa? Nggak tahu, tapi ya mungkin rumah, gue yakin Amel sih. Nah, sekarang karena kan dia pertanyaannya, supirnya Amel. ada Kamu kenapa hubungan. nggak tanya nih alamat siapa tadi? Ya nggak bisa, dia marah-marah kan Ciripa. Ini yang masih terbayang di pikiran saya ada hubungan apa antara Amel dan Ricky. Iya kan? Amel dipecat juga. dipecat juga kan? Barengan sama Ricky. Gara-gara apa? Apa gara-gara mereka pacaran atau mereka kawin siri? Kita nggak tahu. Dan Ya. bosnya gini, Oke, sekarang gini aja deh, ya. Ini supirnya Amel tapi masih kerja sama Amel nggak? Ya nggak tahu sih, pokoknya dia bilang Tuh, jangan kan? bilang-bilang dari dia langsung pergi. Tadi kan? kamera hampir rusak loh gara-gara dia ngusir kita. Masa ya kita masih maksa kan masih Ciripa? kerja apa enggak, ini apa enggak, kan kamu juga kayak gitu kan. Ya udah deh, sekarang Tapi kan gue dapat Kayak info begitu. nih. Udah, kita udah jangan berdebat, udah kita lanjutin lagi besok deh. Dan di hari berikutnya kita menuju ke rumah alamat Amel. Alamat yang didapatkan dari supirnya Amel kemarin. Oke, ini sekarang kita akan menuju ke alamat yang kemarin dikasih. Betul, ini Sama supirnya Amel ya. Betul. Iya, oke, Lo kemarin lo kenapa tiba-tiba pergi? Ada pokoknya ada urusan, nggak bisa Ini ngomong. hari ini jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Ini maksudnya sampai udah Misalnya kalau main pergi nyiapin aja waktu. gitu. Ya udah. Oke, ya udah sekarang kita akan menuju ke alamat yang Alamat ini. dituju. Daerah Bangka. Oke, ini daerah Kemang ya. Kita nggak Oke. tahu nih rumah siapa. Rumah siapa? Tapi kemungkinan sih rumah Amel. Ya berhubungan dengan Amel gitu ya. Dan kita pengen cari tahu dong, apa benar-benar ada Ricky atau tidak. Oke, sekarang kita udah sampai alamat ini. Tadi Jessica turun deh sama Henny. Ayo, ayo. Kamu bisa ikut. Gak usah, lo di sini aja. Dan dari situ saya mengutus Jessica dan Henny untuk turun. Permisi. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Ibu ini rumahnya Bu Amel ya? Iya betul. Oh, Bu Amelnya ada nggak, Bu? Bu Amelnya nggak ada. Oh, Bu Amelnya nggak ada. Pergi ya, Bu ya? Ya pergi. Kira-kira pulang jam berapa ya, Bu? Wah nggak tahu saya. Ya, Kita sebenarnya mau nyari Ricky sih, Bu. Ricky. Iya, Bu. Ibu kenal sama Ricky, Bu? Enggak, cuma main ke sini. Ternyata Ricky dan Amel itu sering bertemu di rumah itu. Oh, Ricky sering main ke sini, Sering Bu? main, Bu. Maksudnya dia deket sama Amel gitu? Nggak tahu saya, cuma suka main aja. Bu, sekarang Ibu tolong jujur sama saya, Bu. Ibu tadi bilang dia sering banget sama Amel. Maksud Ibu apaan? Dia pacaran berdua, Bu. Bu, tolong dong, Bu, kasih tahu Ricky di mana, Bu. Saya harus ketemu dia. Dia udah lama banget nggak pulang ke rumah, Bu. Tolong. Ibu kasih tahu, terus apa hubungannya? Nggak tahu, kamu kerja aja deh. Saya nggak mau ya. Bu, kejadian deket loh. Kenapa, Bu? Maksudnya, Bu, kejadian apa, Bu? Oh itu salah paham aja. Salah paham. Maksudnya apa? Dia nggak mau lagi inget kejadian itu. Dan itu hanya salah paham katanya. Bu, tolong dong, Bu, kasih tahu Ricky di mana, Bu. Aku harus ketemu Ricky. Ibu kok kayak ngomongin sesuatu terus Udah. Ini, Ibu, maaf ya, Bu, permisi. Makasih ya, Bu. Henny bener-bener bikin kesel. Dia maksa banget untuk Ibu harus kasih info mengenai Ricky dan juga Amel. Akhirnya gue tarik Henny, ayo kita langsung ke mobil aja. Udah, cukup. Jangan terlalu dipaksain kalau memang kita nggak bisa dapat info apa-apa. Kayaknya iya itu rumahnya Amel dan gue kesel nih tadi sama Henny. Aha. Lu lagi sakit, lu nggak boleh kayak gini. Jangan tadi nyebut-nyebut nama Amel. Oke, berarti ada apa hubungan antara Ricky dengan Amel? Dari itu sering main ke sana. Tuh jajan atau mereka udah nikah? Ya udah sekarang Iya. kita mesti gimana? Dia udah nggak dapat apa-apa sayang. Rumah itu doang yang kita bisa dapat itu. Ya berarti Terus termometernya berapa? Henny mendapatkan telepon lagi, atau dari mana? Tapi dia ngomong soal termometer, soal panas badan. Yaudah, aku kesana ya. Ya udah. Apa? Udah ya, Mas ya. Kak, udah aku. Ini gitu apa lagi nih? Ini Tadi penting banget, ini tadi penting katanya banget. janjinya Ini nggak lebih penting mau dari yang begitu. kemarin. Pak, udah Pak, berhenti Pak. Dia buru-buru pengen turun dari situ dan pengen pergi memisahkan diri dari kita. Lu kenapa sih? Hen. Tadi janjinya mau begitu, Hen. Katanya dia nggak gitu lagi. Gimana sih? Dulu Henny.
Dia mau ngapain? Ikutin deh. Nah, dia kayak nyetop taksi. Coba, dia tadi ngangkat telepon, termometernya panas. Kaitannya Berarti dia sama bayi yang di rumah itu bukan? Iya, belum ini Pak. Dia bilang kemarin kan katanya anak Titipan. titipan. Tapi kenapa dia panik banget? Iya kan udah ada yang jagain. Ya harusnya dia langsung telepon tantenya dulu dong. Kalau anaknya sakit atau panas, tapi dia nggak ada rasa kayak gitu kok. Jangan-jangan dia udah punya anak, terus Ricky tak baru tahu, terus Ricky-nya pergi. Atau jangan-jangan Henny ini istri orang. Kita penasaran dong, ini sama kayak kemarin nih kasusnya. Ikutin taksinya, dan ternyata taksi tersebut menuju ke rumah kontrakan Henny. Kita ikutin, kita jalan, dan itu menegangkan. Henny nengok, kita ngumpet di gang samping. Kita jalan lagi, Henny berhenti nengok, kita ngumpet lagi masuk ke kiri. Kita jalan lagi, Henny nengok, kita masuk. Ciripa malah ngajak masuk ke kuburan. Apa sih? Mau ngapain masuk ke kuburan? Sampai di depan rumah kontrakan Henny masuk. Kita lihat, dan ternyata Henny keluar menggendong bayi. Henny, Ini bayi lo. Bayi ini siapa ya, sebenarnya? coba jujur. Sebetulnya lo udah punya anak atau belum? Saya takut ngomongnya. Yaudah ini anak ini dulu kasihan panas Yaudah, di luar. kita tunggu di sini. Kamu kalau udah mau cerita, Iya. bilang sama kita. Gue kaget banget karena ternyata Henny udah punya anak. Oke, Henny, cerita. Jelasin. Lo bohong sama kita. Berarti jangan-jangan memang Ricky ninggalin lo karena lo udah berkeluarga, lo udah punya suami lain. Sebenarnya aku sama Ricky tuh udah punya anak. Dan ternyata Henny mengaku bahwa dia memang sudah punya anak, dan itu adalah anak Henny dan Ricky. Jadi Ricky itu bukan pacar kamu sebetulnya. Jadi yang kamu laporin Ricky itu yang menghilang suami kamu. Jadi yang hilang berarti bukan pacarnya, tapi suami sirihnya Henny, Ricky. Selama kamu hamil, jadi kamu nggak pernah ketemu orang tua kamu. Kamu menyembunyikan ini dari orang tua kamu. Selama 9 bulan. Papa kamu nggak nyari-nyari kamu. Sempet sih nyari, cuman memang aku pergi jauh. Gini deh, saran saya, terserah kamu ngikutin saran saya apa enggak. Saya bilang, Henny, kamu harus ngomong ke orang tua kamu. Kita temenin deh. Orang tua aku nggak suka sama Ricky. Kenapa? Nggak tahu, mereka nggak ngizinin aku dari pacaran tuh, nggak ngizinin. Apalagi aku sampai tahu aku punya bayi kayak gini, nggak mungkin. Tapi gini, kamu kan meminta tolong sama Playboy zaman now, dan ini kan akan tayang di TV. Orang tua kamu, keluarga kamu pasti akan lihat. Menurut saya ya, sekarang gini deh, datang ke papa kamu sekarang, kamu ceritain masalahnya, kita temenin. Harus. Nggak apa-apa kita temenin. Henny awalnya menolak. Tapi saya yakinkan Henny akhirnya mau kita temani untuk datang ke rumah papanya, untuk memberitahukan bahwa mereka sudah menikah. Yuk, ayo kita ke rumah papa kamu yuk. Waduh, kita juga baru tahu ternyata Henny ini bukan mencari pacarnya yang hilang, tapi suaminya. Selama perjalanan Henny benar-benar nggak mau, dan dia berubah pikiran nggak mau ke rumah papanya. Udah Ayo. dong, nggak usah. Udah, enggak lo, kamu harus bakal nambah masalah lambat lagi. Aku laun, juga belum suka ketemu nggak Ricky, udah nambah suka, masalah lagi. suka nggak suka, papa kamu harus tahu, keluarga kamu harus tahu kalau kamu ternyata udah nikah sama Ricky. Iya, ini bakal nggak bisa dilanjutin kalau kamu belum menyelesaikan masalah Iya, ini. kita justru di sini mau bantuin, Lo ya. mau nyari Ricky nggak? Kalau nggak kita nggak bisa bantuin nih. Nggak mungkin, aku tuh ngomong jujur ke papa tuh nggak mungkin. Papa bakal marah banget sama aku. Tapi awas ya, kalau sampai nanti kejadian apa yang bikin masalah lebih besar, aku sampai diusir sama orang tua aku, sampai nggak dianggap anak, kalian harus tanggung jawab ya. Yuk kita udah nyampe di sini. Kita udah selesai. Biar bagaimanapun nih bapak kamu, ibu kamu kan lagi kerja di luar negeri. Ya kamu ngomong dari bapak ke bapak kamu dulu lah. Minimal dia harus tahu. Dan kamu bersyukur ada teman sekarang yang mau. Ayo. Misi dari masuk. Sampai di rumah papanya, benar sekali keluarlah seorang laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Henny, kemana kau Henny? Kamu kemana aja Henny selama ini? Dalam 1 tahun Papa gak ketemu Henny, kemana aja? Iya Pak, jadi sebenarnya ini tuh ngilang, ini lagi hamil. Hamil sama siapa? Kan punya anak sama Ricky. Sama Ricky. Kamu tak mikir kamu? Ricky yang itu.
Papa malu Henny, punya anak Henny hamil di luar nikah. Papa ini nggak boleh keluar nikah, Pak. Ini udah nikah siri sama Ricky, Pak. Setelah Henny bilang bahwa dia sudah menikah dan punya anak, papanya marah besar. Anak durhaka kamu Henny. Pergi dari sini. Pergi. Maafin, Pak. Semua pergi dari sini. Bapaknya mengusir Henny, kemarahannya tidak bisa dibendung lagi. Henny diusir pergi keluar. Dan Henny malah balik menyalahkan kita. Udah nggak mau yang namanya kayak gini. Udah berhenti sampai sini. Udah tolong ya. Udah. Henny. Kita tanya mau kemana lagi, Henny malah pergi dan tidak mau ikutan lagi. Dia pergi, udah biarin aja. Jadi kita Udah, biar Henny. Ya. Hari berikutnya Henny sudah tenang. Dia sudah lebih rileks. Oke, gimana Henny? Hari ini kamu udah bisa tenang belum? Sedikit alhamdulillah udah enakan, tenangan. sama Iya. papa gimana? Belum ada kabar juga? Belum. Papa Nggak apa-apa? Papa kayaknya masih marah banget. Oke. Sekarang kita mau menuju ke rumah orang tua Ricky. Maksudnya kalau orang tua Ricky tahu makin lebih parah lagi ini. Henny lagi-lagi kaget. Waduh, kenapa kok orang tuanya Ricky? Saya pikir memang ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan informasi Ricky di mana. Karena bisa jadi orang tuanya Ricky sebenarnya tahu Ricky di mana. Siapa tahu Ricky ada di situ. Oke, tapi ada hal yang janggal nggak sebelum Ricky menghilang ini? Kenapa? Ada sih yang telepon sama dia tuh Amir gitu kalau nggak salah nama dia. Jam berapa tuh? Jam 11 malaman. Jam 11 malaman, dia angkat telepon. Kalau telepon terus tapi telepon itu di luar gitu dia nggak mau aku dengar kan. Bisa nggak ya Amir diganti Amel? Masuk akal juga. Soalnya zaman sekarang kalau orang pengen ini suka ganti-ganti nama loh. Oke, sekarang gini aja deh. Kita langsung menuju ke rumah orang tua dari Ricky aja. Sampainya di sana, kita mendapatkan sambutan yang mengejutkan. Assalamualaikum. Ibu. Ini ada apa ada kamera ini? Oh, Henny lagi. Maksudnya apa sih? Aku kirain kerjaan lo, jangan-jangan gara-gara lo ya? Gara-gara Henny sekarang aja Henny nyari tahu dia kemana. Dipecat pun nggak tahu dari kantor. Saya nggak mau tahu, saya nggak sudi kalau kamu meriki. Lebih baik sekarang Kok pergi kayak aja. gitu sih udah punya anak Nggak ada kayak gini. urusan. Saya nggak mau tahu pergi. Saya nggak mau. Pergi dari sini. Kamu dasar perempuan nggak tahu diri. Ngerti nggak? Udah pergi sih. Kamu kenapa marah-marah kan saya? Bapaknya Henny muncul. Bapaknya Henny marah-marah dengan bapaknya Ricky. Dan dari pertengkaran itu kita baru mengetahui bapaknya Ricky dan bapaknya Henny itu saling kenal. Dan kita baru tahu ternyata ibunya Ricky itu dulunya mantan pacarnya bapaknya Henny. Oh, jadi selama ini Henny sama Ricky nggak pernah disetujuin karena masalah kalian Kalau berdua. nggak datang ini nggak tahu. Tuh, maaf. Jadi kebuka semua. Bapak kenal dengan bapaknya Ricky? Ya dulu, tapi sekarang saya ikut sama dia. Kenapa bisa dapat begini, Pak? Saya ikutin kalian dari tadi. Oke, sekarang gini aja. Ibu juga nggak tahu Ricky di mana? Nggak tahu. Gue tahu di mana Ricky. Nggak tahu di mana Ricky? Oh bisa tahu? Kita kaget dong. Bapaknya Henny tahu di mana Ricky. Bapak tahu dari mana? Tahu dari Eti. Bapaknya Ricky pun marah dan ngomel waktu bapaknya Henny bilang ke ibunya Ricky dengan nama si Eti. Oh jangan-jangan lu masih ada hubungan sama dia? Eti itu nggak ada hubungan apa-apaan, Pak. Cuma berteman aja. Saya katanya, ibu masih berhubungan dengan dia. Masih lah buktinya tahu tuh. Ibu tahu di mana Ricky jadi? Tahu.
Karena Ricky pernah nomor saya, dosa kesalamatnya. Kita putuskan untuk datang ke alamat yang diberikan oleh ibunya Ricky. Karena ternyata Ricky pernah menelpon ibunya bilang kalau mau cari Ricky di alamat itu. Udah yuk kita cari Ricky yuk. Yaudah. Bu, makasih ya Bu. Saya ikut. Lu mau ikutin dia apa mau nyari anak lo? Nyari anak. Kalau gitu gue ikut. Kita mau pergi, tapi semuanya pengen ikut. Bapaknya Ricky, bapaknya Henny, ibunya Ricky, semua pengen ikut. Ya udah, tapi kan kita banyak mobil, biarin aja mereka ikut di mobil belakang. Tapi ini udah nyampe nih alamat yang dikasih ya? Iya. Nah, ini rumah Ricky apa bukan tapi ya? Yaudah kamu masuk ya, kita langsung turun aja yuk. Yuk turun aja yuk. Sampainya di alamat tersebut, kita cari tahu apakah Ricky ada di situ. Namun yang keluar adalah seorang wanita. Jangan-jangan Amel ya? Lo siapa? Saya Amel. Oh, halo. Oh, jadi lo yang namanya Amel. Ini buka pintu nih, ini buka pintu, pintunya buka. Lu buka pintunya, lu gak ada hubungan apa sama Ricky? Buka nggak daripada gue dobrak pintunya? Lu siapa? Saya Amel. Oh, halo. Oh, jadi lo yang namanya Amel. Ini buka pintu nih, ini buka pintu, pintunya buka. Lu buka pintunya, lu gak ada hubungan apa sama Ricky? Buka nggak daripada gue dobrak pintunya? Sekarang gue tanya Ricky-nya mana? Gak ada Ricky, ini rumah saya. Rumah saya. Udah deh, sekarang kasih tau Ricky-nya di mana, dibuka Oke, pintunya. enggak apa-apa, kita ngobrol sebentar. Kenapa? Bisa. Lu kenapa takut? Lu kalau Iya, kalau lu nggak takut lu kesini. Oke, enggak, kita pengen tahu Ricky ada di dalam apa enggak? Saya nggak tahu Ricky di mana. Amel ngaku bahwa itu bukan rumahnya Ricky, itu rumahnya Amel dan dia nggak tahu di mana Ricky. Di dalam nggak ada Ricky. Jadi kita bingung dong. Ini rumahnya Ricky apa rumahnya Amel? Jangan. Ya udah buka pintunya, makanya buka pintunya. Cewek emang kelihatan muka lo aja, itu nggak kelihatannya. Enak aja lo. Ya udah kalau nggak mana Ricky, gue cuma nanya Ricky kemana? Iya. Sobat satu, mobil sobat satu. Oh iya, maaf, Mbak Amel. Maaf, Mbak, lihat saya, Mbak. Ini saya uya-uya, Mbak. Ya saya tahu. Mas itu ya aku ya. Iya, makanya. Gak usah. Iya, gini. Cepetan. Mbak. Jangan-jangan mama nih ada hubungannya sama Ricky. Kalau nggak ada hubungan apa-apa. Kali kong kedua. Kamu nggak ajar kamu sama si saya. Ya gimana Kamu kok? nggak apa-apa. Bukan kurang ajar ya Pak Jangan ya? kamu ninggalin, saya nggak tahu. Saya nggak sudi besanan sama kamu. Itu terserah Bapak. Ini kan kejadiannya anak sama anak, saya sendiri nggak tahu. Udah deh. Kita kan sering nyari Ricky. Biar lagi nih. Sini, Pak. Lu lihat deh, coba cari tahu tuh ada Ricky apa enggak. Saya putuskan Ciripa untuk mengintai dari balik-balik pohon untuk mengetahui apakah di situ ada Ricky. Dan tiba-tiba Ciripa lari. Wih, itu ada cowok naik mobil dan mobil keluar dari situ. Kita tanya, siapa Ricky? Bukan. Aku lihat tadi ada cowok di sampingnya. Ya Ricky bukan. Dia di belakang, dia tentang cowok itu. Ya Ricky bukan. Udah masuk dulu. Ikutin. Di belakang kejar ya. Ikutin.
ikutin. Ini ada cowoknya, soalnya berdua. Dari dalam, oh berarti dia bohong. Iya. Tapi tadi lo ngelihat Iya, ini aku sama lihat. cowok yang naik mobil itu cowok. Iya, Itu Ricky bukan. Coba lihat fotonya. Enggak, aku lihatnya kan dari belakang. Lu gimana sih? Lu gimana mau lihatnya dari belakang? Masa aku suruh balik mukanya gini gimana sih, Man? Ya lihat baik-baik. Ini Ricky bukan. Ini bukan tapi lo lihat benar. Enggak, tapi tapi kayaknya iya bener-bener ini. Benar, Mas. apa sih Ricky? Enggak. Iya. Terus gimana sih? Mobil itu pergi, kayaknya Amel ada di dalam situ. Pertanyaannya siapakah cowok yang nyetir mobil itu? Apakah Ricky atau bukan? Gimana sih, Mas? Kejar kawan. Basah lagi baju gua. Baju masuknya mana baju? Ganti baju. Ada bajunya. Ya basah lagi. Ya ini yang kemarin Ini cuma ada masih kotor ini. Ya udah nggak apa lah. Ayo cepet ikutin. Ayo cepet ikutin. Ini kanan ya? Kanan itu dia kan mobilnya. Mobil itu berhenti di depan rumah sakit ibu dan anak. Ngapain lo itu bener Ricky? Ngapain dia ke rumah sakit bersalin? Depan lagi parkir. Tidak di samping mobil hitam ya, samping mobil hitam. Cincin emang iya nih. Tuh. Nah, Tuh. Ricky bukan? Itu Ricky bukan? Iya itu Ricky. Tunggu. Kita nggak tahu di dalam mobil itu ngapain Ricky. Nah, tuh cewek turun. Nah, cewek yang tadi. Sekarang aja. Yuk. Ricky, tuh kan. Ngapain lo di sini, ha? Ricky. Ngapain lo lagi di sini? Dasar bapak lo ya. Mbak, tolong benerin Mbak. Itu cuma umum. Ini sama Ricky nggak ada apa-apa. Lo sama ini dia seminggu ngilang terus pergi sama lo, ha? Jelasin lo kemana aja selama seminggu. Sebenarnya saya itu cuma nolong dia doang. Lu punya anak sama istri ngomong nggak? sama bos saya, sama istri bos saya, kalau dia ngomongin dengan bos saya. Ya terus lu punya anak istri nggak? Kenapa lu nggak bilang ke gue? Dia tahu kalau gue punya anak istri, dia tahu kok. Dan akhirnya dia baik sama gue, dia ngasih kerjaan ke gue, dan gue akhirnya jadi tukang. Tapi lu bohongin istri lo pergi gitu aja selama seminggu, nggak ngabarin. Karena gue nggak pulang, karena gue cari uang untuk anak gue. Dan ternyata Amel bilang bahwa dia memperkerjakan Ricky sebagai supir. Dia kasihan gara-gara Amel, Ricky jadi dipecat. Dan kita baru tahu dari informasi mereka kalau Amel selama ini berhubungan dengan bos mereka di kantor. Namun pertanyaan yang penting adalah ngapain Amel masuk ke rumah sakit ibu dan anak? Sekarang lu ngapain ke rumah sakit ibu dan anak? Mas sekarang gini, saya nggak boleh gitu rutin buat ngecek rahim saya. Rahim? Lu punya anak? Anak siapa? Saya pusing mas, saya nggak mau ikut campur. Mana kunci mobil gua mau cabut sekarang. Nah, apa? Dia marah tahu lo punya istri. Berarti selama ini lo nutupin semua kalau lo punya istri ya. Bagus kelakuan lo ya. Lo gue dengar udah kawin sama ini, nggak bilang-bilang sama gue. Apa lagi yang mau lo jelasin, ah? Kurang puas lo udah ninggalin istri sama anak lo selama seminggu, ah? Kurang puas. Ricky bersujud berlutut di Henny, namun bapaknya Ricky marahin Ricky. Jangan berlutut. Gua nggak mau tahu lu pulang, lu nggak malu ditonton banyak orang begini. Denger dulu, ini keluarga ini Pak. Sekarang lu mau nurut ya? Kalau nurut ayo pulang. Iya akan pulang, tapi selesaiin dulu masalah kita dan keluarga ini Pak. Lu bisa gue? Hah? Ini benar karena Iki punya keluarga Pak. Mau jelek mau bagus gua bapak lu. Ya tapi Iki punya keluarga Pak yang masih selesaiin. Gue biar miskin gua nggak sekolah, gua masih punya malu, punya harga diri ini. Jangan kasihan orang ini gue. Jangan ngingetin mulu, jangan ngingetin mulu. Kasihan sama Bukan. kita udah. Tuh Ricky yang sedikit jadi besar. Ya jelas lah kebohongan dia. Masalahnya kebohongan. Suasana pun kacau. Namun saya putuskan untuk berbicara dari hati ke hati kepada mereka. Sayang sama Ricky nggak? Kalau dia tukang bohong nggak sayang. Enggak, sayang apa enggak? Sayang, lu sayang sama Henny ya? Udah maafin, udah. Lu udah punya anak. Maafin Henny. Ayo Henny, lu cinta sama Ricky nggak? Sayang banget. Sayang banget. Lu sayang sama Henny nggak? Iya. Lu kan kerja buat
anak kan? Buat Henny kan? Iya. Ya lu nggak, ya sekarang udah kan lebih terbukti juga Iki nggak selingkuh. Pak, hati-hati loh Pak, hati-hati loh Pak. Hati-hati loh Pak.